Filem diawali dengan cerita sebuah keluarga yang akan berlibur di pesisir Pantai Baja. Sebut saja Martin, Lydia beserta anak-anaknya. Martin ini adalah seorang pekerja di perusahaan kilang minyak lepas pantai. Mereka harus menghadapi masalah laut yang menyangkut hidup dan mati. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus filem Black Diamond. Sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Keluarga Martin tiba di pinggir pantai. Dia merasa tak ada tanda-tanda kehidupan nelayan di laut. Mereka hanya di rumah saja. Hal ini membuat Martin dan keluarganya merasa ada yang janggal. Martin ini mencoba untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Mereka tak merespon Martin sama sekali, bahkan mereka marah mengetahui Martin adalah seorang pegawai penyuling minyak lepas pantai tersebut. Akhirnya mereka memberikan petunjuk setelah mendapatkan beberapa goceng dari Lydia. Setelah istirahat di kafe pantai, Martin mendapatkan telepon. Dia harus segera menuju kilang minyak karena ada kapal besar yang terjebak di sana. Okay, guys, we're gonna have to figure out something else because we're not gonna stay in. Martin mendapat restu dari keluarga untuk berangkat sendiri ke kilang minyak itu. Dia belum mengetahui seberapa besar ancaman yang harus dia hadang di lautan nantinya. Martin menyewa sebuah perahu untuk menyeberang ke kilang minyak. Dia mendapatkan informasi bahwa hilangnya kehidupan nelayan disebabkan oleh setan laut yang bangkit kembali. Pemilik perahu itu tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena mendapat firasat buruk, sehingga Martin terpaksa harus berangkat sendiri. Wait, I'm confused. Why are we stopping again? Menuju kilang minyak itu, Martin menemukan banyak sampah dan kacamata selam yang telah rusak. Kilang itu tampak sepi dan seram seperti rumah hantu. Beruntung, Martin masih menemukan dua pegawai kilang minyak itu. My name is Paul Sturgis. I'm with Nixon Oil. Kepergian Martin menyisahkan kekhawatiran keluarganya. Sementara itu, Lydia dan anak-anaknya diganggu preman. Dengan terpaksa, Lydia memukulkan sebuah botol di kepala preman. Dan Lydia kabur bersama anak-anaknya menuju dermaga menyusul suaminya karena ban mobilnya dikempeskan preman tersebut. Lydia berhasil kabur dari kejaran preman. Sebelum sampai di kilang minyak, perahu Lydia diombang-ambing oleh hiu setan. Mereka ketakutan, apalagi tangan anaknya menyambar daging yang membusuk dari laut. Why are you doing that? Stop! Martin dan timnya berusaha mengalihkan perhatian hiu agar anak dan istrinya selamat. Dengan segala upaya, Lydia dan anak-anaknya sampai di kilang minyak itu dengan selamat. Di saat sang ayah menginterogasi alasan anak istrinya menyusul, gadis ini terpeleset ke dalam laut. Dia takut bukan main melihat ribuan potongan tangan dan kaki manusia yang membusuk. Sang ayah berusaha menenangkannya dan meminta dia membersihkan dirinya. Lydia minta penjelasan dari rekan suaminya. Dia minta Lydia dan Martin melihat langsung. Mereka terkejut dengan kemunculan hiu setan ini. Mereka ingin meminta pertolongan agar bisa keluar dari kilang maut itu. Mereka harus berusaha dengan cara mereka sendiri karena pemancar radio di sana tidak berfungsi lagi. Martin dan dua rekannya akan memperbaiki pipa bawah laut untuk menyalakan sinyal radio. Tapi rencana mereka ditentang oleh istrinya karena terlalu berisiko. Bahkan mereka bertengkar hebat atas keputusan ini. Dengan segala pertimbangan, istrinya mengizinkan Martin untuk berangkat turun ke dasar laut. Mereka turun menggunakan kapal selam yang menyerupai lift.
Sampainya di dasar laut, mereka segera memperbaiki jaringan radio tersebut. Sementara itu, Martin terus memantau keadaan dari atas melalui video. Karena ada bom waktu, teman Martin ini kembali ke kapal selam. Sayang, hiu setan itu mengintainya dan menarik kapal selam itu, hingga sistem kontrolnya hancur dan dia tewas dalam terkaman hiu. Martin dan rekannya hampir bertengkar hebat, perdebatan mengenai kesalahan pembangunan kilang minyak itu. Pada akhirnya mereka sadar pertengkaran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka kembali kerjasama memperbaiki pipa dan generator untuk menyalakan radio. Di tengah kesibukan mereka, Tommy, anak laki-laki Martin, melayarkan perahu keselamatan mereka sebagai bentuk doanya kepada Tuhan. Sesaat, hiu setan datang menghantam kilang minyak hingga Tommy jatuh ke laut. Menyadari Tommy terjatuh, Martin dan Lydia segera melompat ke laut memberikan pertolongan. Mereka berhasil selamat walau terancam disantap hiu setan. Pasca kejadian itu, Lydia kembali cekcok dengan Martin. Dia menemukan bukti bahwa Martin menyetujui bahwa hiu setan itu adalah hiu yang aman. Cekcok mereka berhenti ketika anak-anaknya menghampirinya. Martin bercerita kepada rekannya, dia menyesal telah membuat laporan palsu tentang keamanan laut dalam penyulingan minyak belasan tahun yang lalu. Mengobati penyesalannya, Martin bersiap turun ke bawah laut meledakkan bom untuk memusnahkan hiu setan itu. Martin meminta rekannya untuk membawa anak istrinya ke daratan menggunakan pelampung saat dia menjebak ikan hiu itu. Saat semuanya sudah yakin dengan rencana Martin, mereka berdoa dan Martin langsung melakukan penyelaman walaupun istrinya masih keberatan dengan rencana Martin. Martin mulai menjebak hiu, dia turun ke dasar laut. Sambil menunggu hiu, Martin mengatur bom agar segera meledak. Saat yang tepat, Martin diterkam hiu dan bom waktu itu meledak. Bom waktu tersebut menghancurkan hiu bersama Martin. Ledakan itu juga menyebabkan kilang minyak runtuh dan tenggelam. Lydia dan anak-anaknya mendapatkan pertolongan dari tim SAR. Mereka kembali pulang dengan perasaan yang bercampur aduk antara bangga dengan perjuangan suaminya untuk memusnahkan hiu itu dan perasaan sedih kehilangan suami tercintanya untuk selama-lamanya.